Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Zaitun dan ini teman-teman saya. Kami hari ini akan membawakan materi hukum agraria yang berjudul Sistem Pengadaan, Perolehan, dan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan. Langsung kita simak saja ya videonya. Hukum agraria, sistem penyediaan, perolehan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan. Fungsi tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Berikut ini adalah fungsi tanah bagi kehidupan manusia. Pertama, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Kedua, tempat penyedia kebutuhan primer tanaman, seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman, yaitu zat-zat pemacu tumbuh tanaman, seperti hormon, vitamin, asam organik, antibiotik, toksin anti hama, serta enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Keempat, sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Kelima, penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Selanjutnya adalah pengertian pengadaan tanah. Istilah pengadaan tanah secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputusan Presiden atau Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah ialah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengertian pengadaan tanah dapat juga kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagai pengganti Kepres di atas, Perpres Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta di Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan pengertian dari berbagai pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah ialah kegiatan pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang pemanfaatannya harus untuk kepentingan umum. Permohonan hak atas tanah. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh lembaga pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Beralihnya hak atas tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Nilai pengumuman penetapan lokasi adalah penilaian dalam menentukan ganti rugi yang didasarkan pada nilai objek pengadaan tanah pada tanggal pengumuman penetapan lokasi. Pelaksanaan pengadaan tanah terdiri dari beberapa langkah meliputi 1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pertama harus melakukan inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek dalam pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek dalam pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai atau memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan, pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah akan diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan di kantor desa kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah paling lama 14 hari kerja.
Pengumuman meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta objek pengadaan tanah. Apabila tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana pengumuman dimaksud, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak dimulainya hasil inventarisasi. Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. Kedua, penilaian ganti rugi. Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa lembaga pertanahan menetapkan penilai untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakannya. Pelanggaran kewajiban penilai terhadap penilaian yang telah dilaksanakannya dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana. Penilaian besarnya nilai ganti rugi oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Kerugian lain yang dapat dinilai maksudnya ialah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti rugi. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam hal bidang tanah ditentukan yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan, pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Yang dimaksud dengan tidak lagi dapat difungsikan adalah bidang tanah yang tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula. Misalnya, rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan dengan hal ini, pihak yang menguasai atau memiliki tanah dapat meminta ganti kerugian atas keseluruhannya. Ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besaran ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sebagai pertimbangan dalam memutuskan putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengarkan pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri mengenai besarnya ganti rugi, maka dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemohonan kasasi diterima. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengajukan keberatan. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besaran ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, maka pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besaran ganti kerugian tersebut. Pemberian ganti kerugian.
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah, pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Permukiman kembali maksudnya proses penyediaan tanah kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan pengelolaannya didasari kesepakatan antar pihak. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 atau lebih untuk ganti kerugian. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 menyebutkan bahwa pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah harus diberikan dengan langsung pada pihak yang berhak. Namun, apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak ganti rugi kerugian. Yang berhak atas ganti kerugian antara lain pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf. Pelepasan tanah instansi. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara atau daerah. Sedangkan pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dimiliki oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Untuk pelepas objek pengadaan tanah tersebut semua dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan itu. Ganti kerugian terhadap pelepasan objek pengadaan tanah di atas tidak diberikan kecuali objek pengadaan tanah yang berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintah, objek pengadaan tanah yang dikuasai oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau objek pengadaan kas desa. Mengenai ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf C diberikan dalam bentuk tanah atau bangunan atau relokasi. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud huruf B dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penggantian kerugian ini didasarkan atas penilaian ganti kerugian yang dinilai oleh penilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Peralihan hak atas tanah. Istilah peralihan hak atas tanah tidak ditemukan dalam Undang-Undang UU PA. Dalam UU PA hanya dijelaskan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Demikian pula hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan. Beralih artinya berpindah hak atas tanah kepada orang lain atau badan hukum karena adanya suatu peristiwa hukum. Misalnya, kematian seseorang yang menyebabkan hak atas tanahnya berpindah kepada ahli warisnya. Sedangkan dialihkan berarti berpindahnya hak atas tanah kepada orang lain atau badan hukum karena suatu perbuatan hukum. Misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain. Ketentuan tentang peralihan hak atas tanah dapat kita temukan pada Pasal 20 ayat 2 UU PA menyebutkan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 28 ayat 3 UU PA menyebutkan hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada yang lain. Pasal 35 ayat 3 UU PA menyebutkan hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 43 UU PA menyebutkan sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakaiannya dapat dialihkan
kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Yang kedua, hak pakai atas tanah milikannya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah jual beli. Dalam UU PA, istilah jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26, yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Sedangkan dalam pasal-pasal yang lain tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, akan tetapi memakai istilah dialihkan. Menurut pasal 5 UU PA ditegaskan bahwa hukum agraria di Indonesia adalah berdasarkan hukum adat. Maka konsepsi jual beli dalam UU PA juga diambil dari konsep hukum adat. Budi Harsono memberikan definisi jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik, penyerahan hak untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Ruang lingkup jual beli menurut Budi Harsono hanya terbatas pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak satuan rumah susun. Agar jual beli sah menurut hukum, maka harus dipenuhi syarat material dan syarat formil. Hibah. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Dalam pasal 1666 KUH Perdata disebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima. Hibah yang menerima penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Waris. Peralihan hak atas tanah dapat juga terjadi karena perwarisan dari pemilik tanah kepada ahli waris. Sesuai dengan pasal 26 UU PA, pewarisan adalah beralihnya hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris karena suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pewaris, maka hak atas tanah berpindah kepada ahli waris. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang dan karena wasiat. Nah, yang pertama itu ada terbagi menjadi dua syaratnya. Yang pertama, syarat material. Syarat material dalam pewarisan hak atas tanah adalah terkait dengan kewenangan penerima warisan sebagai penerima hak, seperti uraian berikut. Jika objek pewarisan tanah berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah warga Indonesia. Terus yang kedua, syarat formil permohonan pendaftaran diajukan oleh ahli waris atau kuasanya kepada kepala kantor pertahanan kabupaten kota dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah atau hak satuan rumah susunan atas nama waris jika tanahnya sudah didaftar. Pendaftaran kewajiban wakaf tanah milik ini diatur dalam pasal peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 1977 tentang cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka kepada kantor pertanahan setempat harus diserahkan, yaitu pertama tuh sertifikat tanah yang bersangkutan. Nah, kita harus menyerahkan sertifikat tanah yang mau diwakafkan tersebut. Terus yang kedua, akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Terus ketiga, surat pengesahan dari kantor agama kecamatan setempat mengenai nazir yang bersangkutan. Selanjutnya ada wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan kepribadatan atau keperluan umum lainnya.
Sesuai dengan ajaran agama Islam, pasal 19 UU PA menentukan hak milik tanah barang-barang keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Nah, barang-barang tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Terus ada pula syarat-syarat di atas. Apabila digabung dengan ketentuan pasal 18 UU PA, maka ada 5 syarat untuk pencabutan hak atas tanah, yaitu yang pertama, dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Terus yang kedua, memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak atas tanah yang dicabut. Yang ketiga, ada pula dilakukan dengan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terus yang keempat, pemindahan hak menurut cara biasa tidak mungkin dilakukan. Yang kelima, tidak mungkin memperoleh tanah di tempat lain untuk keperluan tersebut. Nah, terus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ada pula pencabutan hak atas tanah hanya boleh dilakukan apabila satu, kepentingan umum. Maksudnya itu termasuk kepentingan umum itu kepentingan bersama gitu ya. Terus kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Demikian pula untuk kepentingan bangunan. Terus yang kedua tuh sebagai cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, yaitu jika musyawarah dengan mempunyai tanah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan. Nah, terus selanjutnya tuh ada yang namanya pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum. Terus dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dalam melakukan pencabutan tanah tersebut adalah dalam pasal 18 UU PA yang menyebutkan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat. Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terus pencabutan hak atas tanah dilakukan apabila dalam pelaksanaan penggadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pelepasan hak tidak tercapai kepada kata sepakat mengenai ganti rugi. Terus usul pencabutan hak diajukan oleh gubernur melalui Menteri Dalam Negeri atau CK, Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan menteri dari instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus ada pula dulu Menteri Kehakiman. Terus Presiden melakukan pencabutan hak atas tanah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan materi dari instansi yang memerlukan tanah. Nah, setelah menerima permohonan pendaftaran perwakapan tanah milik tersebut, Kepala Kantor Pertanahan setempat mencatat perwakapan tanah milik yang bersangkutan kepada buku tanah dan sertifikatnya berdasarkan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembawa akta ikrar wakaf dan Kepala Kantor Pertahanan setempat dilakukan, yaitu pencoretan nama atau nama-nama pemegang hak yang lama yaitu wakif. Terus yang kedua mencantumkan kata-kata wakif dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Terus yang ketiga mencantumkan kata-kata diwakafkan untuk titik-titik berdasar akta ikrar wakaf pejabat pembuat akta ikrar wakaf kecamatan ini bla 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 dan tanggal terus nomor pada halaman 3 kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya. Terus yang terakhir mencantumkan nama-nama wazir, nazir pada halaman 3 kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertifikat dua-dua.